Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom of the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Film diawali tentang Hans yang menceritakan tentang sebuah dongeng ikan yang berjudul Salju Kuning dan 7 Jeli sembari membawa buku dongeng. Kemudian Hans langsung membuka buku dongeng tadi. Dalam buku tersebut menceritakan seorang pangeran cilik namanya sebut saja SpongeBob. Ia tinggal di sebuah kastil bersama dengan ibu tirinya bernama Karen. Ibu tirinya sangat jahat terhadap SpongeBob. Lalu cerita dongeng pun kemudian dimulai, yang mana di suatu kastil terdapat para warganya yang sedang beraktivitas seperti biasanya. Kemudian tak berselang lama dari itu, telah muncul Pangeran SpongeBob yang terlihat sangat senang menyapa para warganya dengan riang gembira. Bahkan tak hanya sampai di situ saja kebaikan yang telah dilakukan olehnya, ia pun memberikan beberapa permata kerajaan yang tak ternilai harganya. Banyak sekali warganya yang telah diberikan oleh SpongeBob karena emang dia sangat dermawan. Lalu di pagi hari itu, SpongeBob pun telah menyapa ke sebuah sumur harapan. Tujuannya sendiri untuk melakukan duet dengan bayangannya sendiri, sembari memberikan sapaan yang ceria. Kemudian mereka berdua pun saling bernyanyi satu sama lain dengan nyanyian riang gembira. Hal itu membuat Pangeran SpongeBob sangat menyukainya. Di saat yang bersamaan ketika ada burung-burung yang berterbangan di sekitar kastil, muncullah tangan ibu tiri SpongeBob yaitu Karen yang meremet burung tersebut. Kemudian dengan mode marahnya, ia pun langsung membawa sebuah barang. Lalu barang itu langsung dilemparkan tepat di sumur harapan di saat SpongeBob sedang bernyanyi. Alhasil tentunya bayangan di sumur harapan itu langsung sirna dan air tersebut langsung mengenai ke tubuh SpongeBob. Di sana Ratu Karen mengatakan jangan bernyanyi sampai ia mendapatkan kabar terbaru paginya. Namun ketika ia memasangkan sebuah kabel ke kepalanya, ia tak mendapatkan kabar apapun. Sehingga Karen pun langsung melempari barang-barang di kepala SpongeBob. Kemudian Karen yang kesal lalu langsung memerintahkan SpongeBob untuk segera membersihkan toilet di kerajaan. Apabila tidak dikerjakan maka ia tak mendapatkan jatah makan. Sontak saja SpongeBob pun sangat senang sekali saat dia diberikan pekerjaan itu. Lalu sang ratu langsung memegang SpongeBob sembari memperhatikan tubuh SpongeBob yang semakin hari semakin membesar. Lalu setelahnya Karen langsung melepaskan SpongeBob hingga terjebur ke dalam sumur harapan. Setelahnya sang ratu langsung pergi ke sebuah tempat yang mana di sana sang ratu langsung berkaca di cermin ajaib. Lalu menanyakan kepada cermin itu siapa di antara SpongeBob dan juga Karen yang lebih persegi. Tak berselang lama dari itu muncullah si Plankton penghuni cermin ajaib yang kemudian langsung memuji mengenai bentuk tubuh yang persegi. Namun tetap saja bentuk persegi tersebut yang paling terbaik jatuh kepada SpongeBob. Tentu saja hal itu membuat Karen langsung marah dan murka. Bahkan perkataan Plankton pun tak dihiraukannya. Ia pun langsung mencabut kabel yang terhubung dengan Plankton. Saking Ratu Karen ingin dipuji memiliki bentuk tubuh yang persegi di negeri ini, ia perlu menghilangkan kuadrat sifat kaku SpongeBob. Karena ia tak tahu caranya, ia pun memikirkan cara lewat program di otaknya, yang mana rencana tersebut diperlihatkan bahwa Karen ingin menghancurkan bentuk persegi pada tubuh SpongeBob. Kemudian setelah mendapatkan ide gilanya itu, Karen langsung memanggil sang pemburu bernama Bubble Bass yang saat itu terlihat sedang latihan. Ia pun langsung berlari secepat kilat hingga singkatnya sampailah ke tempat kastil sang ratu. Karena Bubble Bass yang memiliki sifat penjilat, ia pun selalu memuja sang ratu. Lalu dalam pertemuan itu, Bubble Bass diperintahkan agar membawa sang pangeran pergi ke sebuah hutan. Tujuannya sendiri untuk memotong sudut perseginya. Awalnya Bubble Bass menolak permintaan yang konyol itu karena pada dasarnya dia merupakan pemburu yang baik.
Namun karena sang ratu terus-menerus memaksa dan mendesak Bubble Bass agar melakukan tugas tersebut sembari memberikan sebuah ancaman kepadanya. Apabila ia tak melakukannya, maka Karen akan mengeksekusi Bubble Bass sama halnya seperti gambaran di otak kepala Karen yang telah direncanakan. Sontak saja hal itu pun membuat Bubble Bass sangat ketakutan. Apalagi di saat itu Karen langsung menyerang Bubble Bass sebagai peringatan dengan lasernya. Singkatnya, yang memperlihatkan Bubble Bass bersama dengan SpongeBob yang sedang berada di sebuah hutan. Terlihat SpongeBob yang sangat menikmati momen tersebut. Sementara itu Bubble Bass yang mengejar SpongeBob dari belakang hingga membuatnya kecapean. Lalu SpongeBob pun menghampiri Bubble Bass karena ia mengira bahwa Bubble Bass sedang kelaparan. Ia pun kemudian langsung mengecek di tasnya untuk membuatkan Bubble Bass makanan. Sementara itu Bubble Bass yang dari belakang langsung berniat ingin memotong bentuk persegi SpongeBob. Namun aksinya langsung berhenti ketika SpongeBob memberikan makanan Krabby Patty-nya. Tentu saja kebaikan yang diberikan SpongeBob benar-benar membuat Bubble Bass sangat terharu. Karena ia sendiri telah diperintahkan oleh sang ratu untuk memotong bentuk tubuh SpongeBob. Dalam momen mengharukan itu, Bubble Bass pun jujur kepada SpongeBob bahwa ia telah disuruh oleh sang ratu agar memotong bentuk sudut SpongeBob. Hal itu tentunya membuat SpongeBob dibuat sangat bimbang dan ketakutan. Ia pun bertingkah aneh layaknya orang yang sedang kebingungan. Ia tak menyangka bahwa ibu tirinya tega melakukan hal jahat kepadanya. Bubble Bass kemudian memerintahkan SpongeBob agar jangan kembali lagi serta bersembunyi di dalam hutan agar dirinya tidak diburu lagi oleh sang ratu. Lalu setelah SpongeBob pergi, Bubble Bass pun langsung memakan Krabby Patty itu dengan lahapnya. Ia pun mewanti-wanti SpongeBob agar secepatnya pergi dari tempat itu. SpongeBob yang ketakutan karena bentuk perseginya akan dipotong, ia pun berlari secepat kilat. Kemudian di saat itu SpongeBob telah lengah hingga terjatuh ke dalam jurang. Untung saja sebelumnya terjatuh ke tanah, tubuhnya sempat mengenai pepohonan beberapa kali. Dan pada akhirnya SpongeBob pun harus benar-benar terjatuh. Di sana dia pun dibuat sangat ketakutan karena ia berhalusinasi melihat pepohonan seperti hantu yang bergerak sangat menyeramkan. Bahkan penampakan itu kerap muncul yang membuat SpongeBob langsung berteriak histeris. Lalu ia pun segera berlari mencari tempat yang aman. Kemudian di saat ia sedang berlari tadi, SpongeBob pun tak sengaja melihat ada sebuah rumah sarang kecil di jurang itu. Untuk memastikan bahwa di sarang itu tak ada orang, karena ia juga akan memasuki rumah itu untuk bersembunyi, ia pun mencopot matanya, kemudian memasukkan kedua bola matanya ke dalam. Yang mana di sana ternyata banyak sekali tempat tidur yang berjejeran. Saat itu SpongeBob pun masuk ke dalam, karena emang di sana sangat sepi. Saat itu banyak sekali cairan jelly berwarna ungu yang berceceran di mana-mana. Tak hanya sampai di situ saja, di rumah itu juga terdapat 7 kursi kecil sesuai dengan namanya masing-masing. SpongeBob yang melihat tempat itu sangat kotor, ia pun berinisiatif untuk membersihkan rumah tersebut, berharap ia diperbolehkan untuk tinggal sementara waktu di tempat itu. Alhasil, SpongeBob pun langsung segera bergegas membersihkannya, sembari diiringi dengan nyanyian kebahagiaan. Dalam membersihkan tempat itu, SpongeBob telah dibantu oleh sekumpulan hewan-hewan. Hingga di saat ketika ia sedang mengepel lantai, tongkat pelnya tak sengaja menempel di noda jelly. Sementara itu di tempat yang lain terlihat 7 ubur-ubur yang dikenal sebagai 7 jelly sedang menambang di sebuah perbukitan. Mereka bertujuh bekerja dengan sangat giat dan riang gembira menikmati pekerjaan mereka masing-masing. Terlihat mereka bertujuh juga sangat akrab dengan satu sama lain. Tak berselang lama dari itu, alarm telah berbunyi menunjukkan waktu kerja mereka telah usai. Sontak saja, 7 ubur-ubur itu langsung segera pulang ke rumah mereka bersama-sama dengan menggunakan kereta dorong mereka sembari membawa hasil tambang jelly mereka yang sebelumnya telah ditambang. Singkatnya, setelah mereka pulang ke rumah, justru mereka dikejutkan dengan pemandangan SpongeBob yang sedang tertidur sembari mendengkur.
para ubur-ubur mengira bahwa di rumahnya terdapat monster yang sedang tertidur. Dan yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa bertemu kembali. Bye bye.